Halo Sobat Vokasia di rumah, balik lagi di podcast Sia. Hari ini kita membahas tentang topik yang gak kalah seru dari episode-episode kemarin. Kita akan bahas tentang investasi yang sempat booming mulai dari tahun 2020, yaitu tepatnya pada saat pandemi ini. Tentunya bukan investasi bodong ya, tapi tentang investasi kripto. Oke, hari ini gue gak sendiri, gue ditemenin sama teman kampus dan juga kita satu mitra di tempat magang ini, di tempat di Vokasia. Please welcome Fatur Rahmanisa Hita. Tepuk tangan dong. Oke, heboh banget ya. Nah, hai Fatur, gimana nih kabarnya hari ini? Ini basa-basi aja sih. Baik. Alhamdulillah baik. Gimana? 1 minggu atau udah berapa hari nih? Udah berapa minggu ngejabat sebagai Duta Fakultas Ilmu Sosial UNJ? Keren banget. Sekitaran 2 minggu ya berarti ya? 2 minggu. Ya gimana? Seneng sih ya, karena setelah 2 hari setelah grand final dapat penugasan pertama di rektorat. Terus juga habis itu ya banyaklah kegiatan-kegiatan. Oke, cepet ya, 2 hari langsung penugasan on duty ya, gitu. Masih sehat? Masih waras? Masih sehat, alhamdulillah. Aduh, gue takut nih kalau misalnya ditayangin terus ditonton sama Bapak Dekan. Dikat aja kali ya. Oke. Karena kita masih bahas tentang Duta Fakultas Ilmu Sosial, tiba-tiba langsung bahas duta nih. Tapi ada baiknya lo kenalin diri lo lebih detail deh, Tur. Biar Sobat Vokasia di rumah nih lebih kenal gitu sama lo. Oke, sebelumnya kenalin, gue Fatur dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini diundang sebagai Duta Fakultas Ilmu Sosial. Kebetulan kemarin alhamdulillahnya dapat sebagai Wakil 2 Duta Fakultas Ilmu Sosial. Keren banget. Sebagai Wakil 2 Duta Fakultas Ilmu Sosial, ini kita bahas duta dulu kali ya. Oke, boleh. Itu sebenarnya bedanya apa sih? Kan ada juara 1, nggak ada juara 2 ya? Wakil Duta 1, Wakil Duta 2, dan lain-lain. Itu bedanya apa sih? Sebenarnya kalau perbedaannya ya, juara 1 yang jelas ya juara 1. Sebenarnya kalau wakil 1 dan wakil 2 tuh kayak juara 2 dan juara 3-nya. Runner up ya? Runner up-nya gitu. kayak gitu. Kalau sisanya sih itu title aja sih biasanya, kayak duta persahabatan, duta pendidikan, duta favorit kayak gitu. Oke, keren sih. Gue mau ngucapin selamat itu. Kayak telat sih, enggak sih? Enggak ya, belum telat ya. Nah oke, Sobat Vokasia di rumah, Fatur nih nggak cuma jadi Wakil 2 Duta Fakultas Ilmu Sosial, tapi dia juga menyandang title lain atau juga punya prestasi lain di kampus. Fatur itu masuk ke dalam nominasi di acara UNJ Awards, minat dan bakat khusus ya. Iya, mahasiswa berprestasi bidang minat bakat. Nah itu mahasiswa berprestasi, minat dan bakat khusus. Itu sebenarnya apa sih, tuh bisa jelasin nggak? Jadi itu salah satu program dari Wakil Rektor 3 ya, Wakil Rektor 3 UNJ, di mana dari seluruh prestasi yang ada di UNJ itu diakumulasikan, dihimpun, dan dipilih 5 terbaik dari seluruh fakultas. Jadi alhamdulillahnya dapat sebagai nominator kategori bidang minat khusus. Itu bidang minat khusus tuh maksudnya apa aja tuh? Bidang minat khusus tuh seperti keagamaan, terus kayak banyak sebenarnya, kayak olahraga di luar itu ya. Selain di luar bidang akademik, selain keolahragaan dan semacamnya sih, di luar bidang-bidang itu. Pokoknya di bidang yang emang nggak terkategorikan khusus gitu di UNJ. Oh gitu ya. Nah boleh tahu nggak sih prestasi apa yang lo masukin ke Simpres Mawa ya, kalau misalnya di UNJ ya, hingga akhirnya lo menyandang masuk ke nominasi itu, jadi nominator gitu. Apa prestasi yang lo masukin ke Simpres Mawa? Waktu itu yang gue masukin itu International Video Coin, Carbon Coin diadakan oleh Exchange dari Ukraina waktu itu. Wow. Sebagai juara 1 waktu itu dari Whitebit kalau nggak salah nama perusahaannya, Whitebit Exchange, dimana itu kayak bikin video company profile-nya mereka, dan itu tentang kripto ya. Exchange kripto, dan alhamdulillah juara 1 dapat hadiahnya itu berapa ya, kalau nggak salah tuh $3.800 ya, itu. Coba kalau misalnya diakumulasiin ke rupiah berapa tuh? Waktu itu kisaran berapa ya, waktu itu ngecairin itu 50 juta lebih sih waktu itu. Aduh, dapat motor 1 gitu ya. Mungkin kembali kali ya. Udah habis. Oke. Terus emang cocok sih, kita nih nggak salah ya ngundang Fatur sebagai pembicara hari ini, karena Sobat Vokasi di rumah juga udah denger Fatur tuh memenangkan lomba tentang kripto juga. Tapi sebenarnya gue juga pernah baca
prestasi lain yang lo berhasil dapetin yaitu white paper kompetisi kripto juga ya? Oke, ya betul. Itu kalau nggak salah di tahun ini dia bikin project. Kita bikin project basisnya tuh blockchain, teknologi blockchain, bikin project di mana itu diadakan oleh salah satu exchange yang terdaftar ya di Indonesia, itu toko kripto, perusahaan toko kripto. Iya, pernah dengar. Nah, itu ngadain lomba tingkat nasional semua mahasiswa. Waktu itu saingannya tuh lumayan lah ya. Kayak ada ITB, ada UGM gitu. Terus nyoba ikut lah gitu H-1 dan alhamdulillah dapat juara satu. Satu lagi. Hadiahnya lumayan juga. Ya, alhamdulillah. Keren ya. Habis juga? Habis juga. Ya nggak apa-apa kan self reward ya, self reward gitu. Nggak salah sih. Nah, kita udah bahas tentang lomba, tentang prestasi lo di bidang kripto. Gue pengen tahu deh sebenarnya apa sih itu kripto itu? Kan beberapa sobat vokasi di rumah mungkin kayak tahu aja nih kripto itu apa, cuman maksudnya kayak tahu nama kripto, cuman nggak tahu kripto itu apa. Boleh jelasin dong? Kripto itu apa ya? Kalau mungkin secara apa ya? Secara singkatnya itu kayak mata uang digital yang bergerak, yang berada di jaringan blockchain, teknologi blockchain. Dimana teknologinya itu kan kalau kayak perbankan itu kan tersentral ya di satu jaringan. Sedangkan kalau blockchain itu kan di banyak jaringan, jadi nggak bisa dimanipulasi biasanya. Nah, kripto itu salah satu mata uang digital yang bergerak di teknologi blockchain. Oh, oke. Itu penjelasannya semoga bisa dimengerti karena cukup sederhana ya, Tur ya. Itu paling sederhana ya. Itu sederhana banget. Kalau kita jelasin lagi ya adalah PPT. Sampai besok ini ntar produksinya gitu. Terus lo kayaknya udah hatam banget nih soal kripto. Kalau boleh tahu kapan sih awal terjun di dunia kripto ini? Kalau nggak salah itu mulai main kripto itu di kelas 6 SD. Wow. Kelas 6? Iya, tahun 2015-an. Waktu itu Bitcoin itu masih harga 3 jutaan kalau nggak salah. Oh, Bitcoin sekarang berapa sih? Sekarang itu turun ya dari all time high-nya itu, kalau terakhir itu kan 800, sekarang itu jadi 290 jutaan. Ya cuman agak jauh juga ya dari 3 juta ke 200 juta itu berkali-kali lipat gitu. Terus dari kelas 6 SD, terus gimana akhirnya perjalanan lo gitu? Sebenarnya dulu tuh kayak main kayak apa ya? Dulu tuh kripto tuh gampang didapetin. Kayak cuman buka iklan, lu dapat 1000 doge gitu, 1000 doge. Itu zamannya dulu Dogecoin tuh. Dogecoin itu salah satu token meme ya. Koin meme yang diciptain buat ngolok-ngolok Bitcoin awalnya. Nah, tapi itu ada harganya? Awalnya itu nggak ada harganya dulu. Dulu nggak ada harganya karena dia supply-nya tuh nggak terbatas gitu. Jadi bisa dibikin terus-terusan. Terus? Tapi waktu itu gue nyobain gitu, pokoknya ngumpulin sampai ada berapa juta gitu, berapa juta Dogecoin gitu, karena cuma sekali pencet dapat berapa juta kan. Nah setelah itu sempat vakum lah SMP gitu, pas mulai buka lagi itu pas bener-bener lagi nggak ada duit nih, nggak ada duit kayak buka-buka akun lah gitu, kayak buka email lama gitu, terus nemu di akun lama gitu di tahun 2020 pas awal Elon Musk tuh lagi naik-naikinnya Dogecoin kan, atau lagi rame banget tuh. Pas lagi tinggi-tingginya Dogecoin, pas dibuka, yang dulunya cuma Rp70 jadi berapa ya? 7 juta lebih waktu itu pas dibuka kan. Nah dari situ mulai main lagi lah, mulai main kripto lagi gitu. Terus di 2021 sempat di-hire lah sama salah satu platform exchange pertukaran mata uang digital juga gitu. Dan akhirnya lebih mendalamin lagi di sana sebagai community development-nya. Wow, keren banget. Nah tadi gue sempat tertarik juga sih, kenapa sosok Fatur di kelas 6 SD itu memilih untuk ngotak-ngatik kripto gitu? Kenapa, Tur? Karena dulu gue punya warnet. Gue punya warnet. Terus kayak gimana ya supaya kalau gue punya pemasukan kayak dulu kan anak-anak bocil tuh punya pulsa tuh seneng gitu. Nah tadinya tuh buat beli pulsa kayak goceng 10.000 gitu. Ya udahlah ngeklikin itu, tapi nggak berhasil kan, maksudnya itu cuma 70 perakan. Terus kayak belajar teknologi blockchain, akhirnya ngulik-ngulik gitu. Dulu sempet kayak diteriakin kayak scam gitu kan, kayak itu tuh nggak mungkin lah gitu ada teknologi kayak gitu. Dan ya akhirnya sampai di 2020 dapat feedbacknya baru deh akuin mulai ini lagi, mendalami lagi di situ. Gitu ya. Yang tadinya niatnya untuk beli pulsa, sekarang udah sampai beli laptop ya, Tur. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Udah beli rumah lah ya. Udah. Alhamdulillah. Ini yang mau jadi istrinya Fatur, boleh? Kriterianya gimana, Tur? Kayak diva aja. Aduh, ngeri juga ya. Nah, tadi kan lo bilang dari warnet ya, cuman pastinya kalau misalnya soal kripto lo nggak bisa sembarangan dong buat mainin gitu. Terus lo belajar dari mana sih?
Sebenarnya otodidak ya, lebih banyak otodidak karena kalau namanya investasi lebih banyak belajar otodidak karena kelas-kelas untuk kelas investasi itu biasanya mahal-mahal. Oh iya. Jujur kelas tuh bisa sampai kayak sekali 1 sesi 2 sesi itu bisa 4 sampai 5 jutaan. Nah, jadi gue belajar karena gue pribadi kan waktu itu belum punya modal besar ya. Dan buat investasi itu agak awam juga awalnya. Nah, kalau gue pribadi belajar dari salah satu platform ya. Kalau dulu tuh yang terkenal tuh ada platform internasional namanya Binance. Binance itu terkenal banget. Yang kalau misalnya kita tahu dari salah satu exchange-nya itu, mereka juga ada salah satu exchange anakannya gitu di Indonesia gitu. Kayak disupport sama mereka. Nah, itu Binance itu mereka nyediain yang namanya kayak learning center-nya gitu. Kayak di website-nya gitu, belajar kayak apa sih aset kripto tuh, gimana cara penggunaan kripto sebenarnya dan lain-lain kayak gitu sih, tentang teknologi kripto dan lain-lain. Gue belajar di situ, belajar pelan-pelan. Selain itu gue juga belajar dari kayak yang gratis-gratisan lah ya, kayak ikut kelas-kelas di kayak kalau di Telegram tuh rame komunitasnya, ada komunitas-komunitasnya sendiri. Gue belajar di komunitasnya juga. Oke, jadi belajar dari mana aja ya? Iya, betul. Gitu. Berarti tadi kalau misalnya lewat website online berarti ya? Iya, online, itu online. Ada nggak sih kalau kelas kripto gitu terus diadainnya offline dan lo pernah ikutan nggak? Kalau sebenarnya kelas offline pribadi gue nggak pernah ikut ya. Kalau misalnya kelas keuangan sih ada ya, banyak gitu. Iya, banyak gitu. Nah, kalau misalnya kelas offline sendiri tuh adanya di Bali banyaknya. Ada di Bali, di sana, ya gitu. salah satu platform digital exchange ya, toko kripto itu dia punya apa namanya tuh? Punya T-Hub namanya. Dia kayak ngasih pembelajaran tentang kripto dan lain-lain di Bali. Mereka punya kayak centernya gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya emang ikutan, lumayan juga ya buat jalan-jalan ya? Ya lumayan. Oke, iya sih, bener juga. Tapi kan ilmunya daging ya Kak? Terus selain wujudnya nih, kalau kan kripto udah jelas mata uang digital ya. Selain wujudnya, perbedaan kripto dengan investasi yang lain tuh apa sih? Kayak investasi emas, investasi saham, dan lain-lain tuh bedanya apa? Oke. Sebenarnya kalau investasi yang paling beresiko tinggi itu kripto. Gue bilang kripto karena perubahan harganya itu cepat. Kayak geraknya cepat dan marketnya 24 jam. Itu kelebihan dan kekurangan sih ya sebenarnya. Kalau misalnya kayak saham sendiri kan kayak pergerakannya lambat ya. Paling gede mereka tuh ada ARB bahasanya. Kayak batas atas dan batas bawah. Jadi mereka nggak boleh turun lebih dari berapa persen, nggak boleh turun naik lebih dari berapa persen. Nah, kalau di kripto itu bahkan ada yang kayak dari misalnya baru launching nih dia, bisa nyampe 1000% bisa sampai 100.000% gitu. Nah, makanya perbedaannya instrumennya di situ, dari mulai pergerakan harganya yang nggak diatur gitu, nggak ada aturannya, dan juga perdagangannya yang 24 jam itu sih perbedaannya dari instrumen lain. Oke, maksudnya perdagangan 24 jam itu apa? Jadi gini, kalau kita main investasi, kita ambil investasi saham di platform A misalnya, di platform A. Nah, di platform A ini dari aturan di Indonesia sendiri ya, misalnya pasar saham Indonesia sendiri itu ada sesinya. Jadi saat kita cuma bisa melakukan perdagangan investasi saham itu dari hari kerja dan ada di jam-jam tertentu, ada sesinya. Ada sesi 1 sama sesi 2. Saya lupa gitu sesinya itu berapa. Kalau nggak salah, sesi 1 itu di jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian sesi 2-nya sore, kayak gitu. Itu bedanya. Oke. Nah, lo sendiri main saham nggak, Tur? Invest saham juga? Gue main, tapi kayak saham apa ya? Kalau gue tuh sebutnya daily trader lah sebutannya. Apa kayak tuh artinya? Daily trader tuh kayak yang nggak investasi buat jangka panjang, tapi kayak dikit-dikit aja. Biasanya ikut yang namanya IPO. Nah, IPO itu kayak penawaran dari perusahaan buat mereka melandai di pasar bursa saham Indonesia kayak gitu. Misalnya kayak kemarin kita ambil contoh yang terkenal aja ya, kayak Goto, Gojek Tokopedia, itu emitennya, itu buka IPO berapa gitu kan. Nah, nanti kita beli di awal nih berapa juta gitu. Nanti kita dapat duluan, pas buka saham itu kan biasanya harganya ada yang tinggi, ada yang turun kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya kayak gambling, tapi balik lagi ke analisis kita masing-masing. Kan ada yang namanya, kalau di saham itu ada yang namanya prospektus, yang bisa kita baca tentang keuangannya dan lain-lain. Kayak gitu sih. Keren. Hebat banget. Ini gue harus belajar ke lo deh, investasi saham. Cuma kalau kripto kan ya tadi lo bilang beresiko. Cuman kalau investasi saham boleh lantaran nanya itu ya? Boleh. Nanti kita buka kelasnya. Oke, boleh iya. Buka, terus jangan berbayar tapi buat gue. Berbayar lah. Jangan dong. Nih, sogokan. Nggak boleh ya. Oke, terus bahas soal kripto tadi, lo kan sebagai mahasiswa nih, Tur. Gue mau tahu dong perspektif lo
kira-kira kripto tuh cocok gak sih buat mahasiswa? Sebenarnya dibilang cocok nggak cocok tuh balik lagi ke setiap orangnya. Mahasiswa tuh mentalnya kadang greedy. Kalau orang main saham tuh sebutnya bukan saham sih, kayak investasi greedy. Jadi mereka ketika lihat harga naik bukannya dijual, tapi malah makin tambah beli, makin nambah muatan. Sedangkan kita tahu sendiri, gitu ya? Salah dong. Sebenarnya bukan salah sih kalau misalnya udah ada analisisnya. Kalau sebenarnya setiap orang kan punya analisisnya masing-masing gitu. Kalau dilakuin cuman karena FOMO, kita tahu FOMO kan. Nah, di kripto tuh sering banget FOMO. Kalau misalnya kita naik sedikit, orang langsung pada beli banyak. Padahal mereka nggak tahu permainan di belakang itu kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang cocok atau enggak, itu balik lagi ke tiap masing-masing orangnya gitu. Mereka lebih nyaman kayak gimana, terus pengaturan mental mereka tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya mereka bisa tenang, bisa analisisnya dengan benar ya, sebenarnya cocok banget. Karena apa? Pemasukan ngasih pemasukan cepat sih sebenarnya kripto itu. Gitu. Contohnya kalau gue pribadi waktu itu ngambil modal 2 juta. Itu gue modal gratisan juga tuh. Wow, kok bisa? Nantilah ya. Di belakang? Ya. Oh iya. Itu 2 juta, gue dapat gratisan. Pokoknya itu 2 juta, itu waktu itu dalam waktu berapa ya? 14 hari, itu jadi 100 juta. 100 juta pertama gue yang gue dapat dari kripto itu. Keren banget. Itu berarti 2 juta tuh uang dingin ya istilahnya ya? Iya, uang dingin. Sebenarnya itu hadiah dari gue ikutan kripto juga, cuman dapat hadiah gitu. Nah, akhirnya ya udahlah gue putar lagi gitu. Wow. Tapi keren ya, perputarannya itu sangat berputar itu sampai 100 juta itu. Waduh, keren banget. Nah, tadi sesuai pengalaman lo tadi, 2 juta bisa jadi 100 juta. Itu merupakan, bisa dibilang nggak kalau misalnya kripto itu jadi pilihan investasi yang bagus? Kalau iya, kenapa? Sebenarnya bisa jadi pilihan investasi yang bagus. Balik lagi itu gue bilang, kalau orangnya mau belajar. Kalau misalnya dia paham cara menganalisis, terus bisa nahan diri lah, self controlnya bagus, itu bagus banget. Kenapa? Karena di kripto itu yang tadi gue bilang, kenaikannya tuh cepat biasanya, penurunannya pun begitu. Jadi high risk high profit juga gitu. Tapi kalau emang orangnya nggak mampu untuk menahan diri, terus emang nggak terlalu paham gitu mengenai teknologi yang ada di blockchain-nya, ya lebih baik main investasi investasi kayak yang resikonya rendah, reksadana. Nah, itu salah satu pilihan yang menurut gue baik banget gitu. Tapi tetap sih kalau emang mau nyoba kripto bisa belajar. Oke, kan tadi lo bilang high risk high return ya. Ya, tapi pasti orang pengen men-challenge dirinya gitu, mau nyoba-nyoba hal baru, termasuk mungkin kripto. Lo punya cara nggak buat milih investasi di project kripto buat pemula nih, misalnya buat gue gitu, ada nggak? Untuk pemula ya, kalau dari gue pribadi yang pertama masuk ke koin-koin yang emang udah terdaftar di Bapepti. Kenapa udah terdaftar di Bapepti? Karena kan kita tahu sendiri ya, Bapepti itu punya pemerintah, yang dimana pasti mereka udah filter lah mana yang punya likuiditas baik atau enggak. Karena kalau misalnya kita salah ambil langkah gitu, mungkin kemarin tuh ada yang tahu salah satu exchange di luar negeri itu namanya FTX, itu punyanya dari US kalau nggak salah. Itu dia pemiliknya itu masuk ke Forbes orang terkaya, pokoknya di antara 10 orang terkaya kalau nggak salah. Tapi dalam 1 hari dia langsung jadi hilang semua kekayaannya itu. Kenapa tuh? Karena masalah likuiditas tokennya. Nah, ini juga kenapa kita harus lebih baca lagi prospektus perusahaannya gitu. Bukan prospektus sih. Kalau di kripto itu ada yang namanya white paper. Nah, pertama yang dilihat tuh white papernya. Kita lihat white papernya ini project itu mau ngarah kemana sih gitu. Dan yang kedua tadi terdaftar di Bapepti. Yang ketiga kalau terdaftar di Bapepti itu biasanya ada di market Indonesia yang udah terdaftar. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada beberapa platform yang terdaftar gitu. Contohnya apa tuh? Kayak kalau di Indonesia itu ada Indodax, ada Pintu, Toko Kripto, dan banyak lagi lah ya. Kita bisa sebut banyak gitu. Terus yang terakhir sih kalau dari gua jangan masuk ke meme token. Karena meme token itu bahasanya itu buat pom-poman doang kalau nggak salah. Nah, itu bahasanya. Jadi kayak jarang banget untuk ketika lu udah nyangkut di meme token kayak Sangkuters, misalnya Sangkuters biasanya. Token tuh token yang nggak punya utilitas, nggak punya manfaat gitu. Kayak Dogecoin itu nggak ada manfaatnya sebenarnya kan. Itu namanya meme token. Paling harganya kayak cuma 0,00 rupiah gitu ya. Kayak gitu. Itu beli permennya nggak nutup ya. Makanya itu jangan pernah jangan pernah sih, untuk pemula jangan main di situ. Kenapa? Karena itu mainannya yang lebih paham lah gitu, yang punya modal besar bisa main di situ. Tapi kalau misalnya pemula jangan main di situ. Lebih pilih utility token di mana yang emang dia punya
punya apa utilitas gitu, punya kefungsian. Kenapa? Karena ketika kita kayak nyangkut gitu misalnya atau minus berapa gitu, itu biasanya bisa recovery lagi ketika perusahaan itu melakukan inovasi baru dengan tokennya kayak gitu. Oke, nah selain tentang cara pilih investasi di project crypto, any tips buat pemula? Kayak jangan jual ketika harga naik apa turun? Sebenarnya tergantung ya. Cuman kan ada ya kalau misalnya merah baiknya lo beli apa jual. Oke. Coba any tips. Sebenarnya kalau ini gue nyebut dulu ya, disclaimer dulu, ini not financial advice ya. Jadi maksudnya bukan saran keuangan lah intinya, cuman sekedar kayak sharing aja ya. Karena nanti kalau misalnya mereka minus, yang disalahin gue. Ya juga nih Fatur gimana sih udah gue ikutin juga sarannya gitu ya. Pokoknya ada disclaimernya dulu lah intinya. Ini disclaimer nanti ada tulisan di sini, disclaimer. Nah, jadi kalau dari gue pribadi jangan FOMO. Yang pertama itu, jangan FOMO karena kripto tuh dia based on news biasanya naiknya harganya. Contoh, belakangan kemarin ini baru naik lagi nih Dogecoin, naik 7% minggu ini gitu. Minggu ini naik 7% karena ada isu Elon sama Vitalik gitu yang punyanya Ethereum itu nyumbangin berapa juta doge gitu ke dalam yayasannya gitu. Nah, jadi kalian bisa gue bilang jangan FOMO. Maksudnya jangan ikut-ikutan, analisis dulu lah kayak gitu. Yang kedua, kalau mau investasi lebih baik investasi ke token-token yang udah jelas lah intinya. Jangan ke token-token yang baru kayak gitu, karena kalau yang baru-baru itu kecuali emang bisa analisisnya ya. Kalau baru itu kan kita nggak tahu nih dia beneran project beneran ada atau enggak gitu. Dan yang ketiga, main di platform yang udah terdaftar aja di Indonesia, main aman. Karena kalau misalnya ada sesuatu dengan uang kalian bisa kayak nuntut lah. Kalau misalnya uang kalian hilang tiba-tiba, bukan berarti kalau misalnya kalian rugi kalian bisa nuntut ya. Kalau misalnya uang kalian hilang tiba-tiba di platform itu, kalian bisa minta pertanggungjawaban karena udah ada terdaftar. Kalau dari gue sih tipsnya itu aja sih untuk pemula, lebih banyak belajar lagi intinya kalau mau masuk ke dunia kripto, karena itu tadi high risk high return juga ya. Iya, benar. Jadi harus bijak juga ya, jangan mikirin returnnya aja nih kayak Fatur dapat 100 juta nih dalam 14 hari atau 4 hari. 14. Dalam 14 hari gitu, karena nggak semua yang dilakuin oleh Fatur, yang dialami oleh Fatur itu juga terjadi di kalian gitu teman-teman. Nah, dari lo ada closing statement gak nih buat Sobat Vokasia di rumah yang mungkin tertarik nih setelah dengar perbincangan kita berdua, tertarik buat investasi lah di kripto? Kalau closing statement dari gue sih yang pertama, jangan FOMO yang pertama. Itu karena kalau kalian cuma ikut-ikutan, gue yakin kalian tuh bakal terjerumus, bakal minus besar gitu, bakal rugi besar. Terus yang kedua, pelajarin lagi gitu, ikut komunitas-komunitasnya. Banyak kok komunitas kripto tuh nggak pelit mereka. Mereka tuh bakal nge-share gitu biasanya, kayak biasanya ada sinyal lah bahasanya. Tapi jangan langsung diikutin juga, jangan FOMO gitu. Ikutan analisis juga gitu. Belajar cara analisis, kayak gimana sih cara ngelihat kapan harus beli, kapan harus jual. Terus yang ketiga, kalau emang mau main kripto dapat untung gitu, gue saranin ikut airdrop. Yang 2 juta yang gue sebelumnya gue kasih tahu itu gue dapat dari airdrop, dimana lu cuman kayak ikutan kegiatan-kegiatan eventnya orang-orang project-project kripto itu mereka banyak banget ngadain yang namanya kegiatan-kegiatan airdrop, dimana nanti ngasih uang gratis gitu. Giveaway gitu ya jatuhnya, giveaway token ya? Iya, giveaway token gitu biasanya. Gitu, iya. Biasanya kayak cuma disuruh nge-like, follow kayak gitu. Nah, itu mereka nanti ngasih gitu. Nah, itu 100 juta pertama gue juga, kedua gue juga dari situ soalnya. 100 juta kedua gue dari, kalau orang tahu tuh dulu apa ya namanya, pokoknya di Solana Network gitulah. Nah, itu sih kalau dari gue intinya perbanyak lagi belajar cara analisis sih kalau dari gue. Itu sih closing statement dari gue. Berarti harus jadi investor yang bijak gitu, banyakin belajar. Jangan FOMO, ya itu sebenarnya hal-hal sederhana yang harus kita terapin sih di investasi mana aja ya. Iya, betul. Baik kripto, emas, ataupun saham gitu. Oke, setelah perbincangan kita ini, gue jadi tercerahkan sih Tur, karena kan gue juga cukup tertarik, tapi belum berani nyoba kalau boleh jujur gitu. Cuman gue akhirnya tahu sedikit lah tentang kripto setelah ngobrol-ngobrol bareng lo gitu. Karena kan kalau misalnya kita ketemu di kampus, kita belum tentu dong duduk berdua membahas kripto gitu. Yang ada bahasanya yang lain gitu kan. Nah, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Fatur di tengah kesibukannya. Nyempetin waktu buat ngisi podcast ya, apalagi tentang materi yang cocok banget buat mahasiswa. Mungkin dari teman-teman Sobat Vokasia di rumah yang mahasiswa
atau mungkin yang ya sama aja sih, atau yang mungkin kerja itu tertarik untuk kripto, bisa tonton video ini karena kita belajar tentang dasar-dasar dari Fatur yang udah punya pengalaman investasi lah ya. Yang punya pengalaman investasi kripto dari 2 tahun lalu, atau mungkin bisa kita hitung dari kelas 6 SD gitu. Oke, buat teman-teman di rumah, Sobat Vokasia di rumah yang masih penasaran soal kripto, boleh banget nih kita chat-chat Fatur, kita kontak Fatur. Di mana, Tur? Di @fatur.sahita melalui Instagram atau melalui LinkedIn Fatur Rahmani Sahita. Nah, tapi kalau misalnya mau belajar tentang kripto lebih lengkap, di Vokasia juga ada kursus tentang kripto nih. Nah, Fatur sebagai affiliate boleh dong Tur promosiin. Ya, jadi kita juga di Vokasia itu ada workshop tentang kripto ya. Nah, itu ada di Vokasia, kalian bisa searching aja kripto, keywordnya nanti bakal keluar di situ. Dari kalau nggak salah pengajian dari toko kripto. Nah, lengkap banget kan, kalian bisa belajar langsung dari expertnya di kursus di Vokasia, atau bisa juga dari orang yang punya pengalaman tentang kripto nih. Oke, segitu dulu pembahasan tentang kripto. Mungkin kita akan ketemu lagi atau chit-chat lagi tentang kripto. Mungkin gak dengan gue, gak dengan Fatur, tapi dengan teman-teman yang ahli di kripto ini gitu. Jadi Sobat Vokasia di rumah tentunya punya banyak perspektif lain atau ilmu-ilmu lain yang bisa kalian gali, karena belajar itu nggak cuma dari satu sumber aja, tapi dari berbagai sumber. Oke, segitu dulu. Gue Diva dan Gue Fatur. see you semua. Dah.